Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Taib ayul ikhwa azani Allah yakum. Qabla an nastamira darsana yakni nuraji al-mufradat. Nomor berapa? Mulai. Mufradat nomor berapa? Ini ada berapa total? 95. Oh, berarti nomor 1. Pelajaran. Darsun durusun. Rumah. Baitun buyutun. Masjid. Masjidun, masajidu. Taib pintu. Babun abwabun. Buku bacaan. Kitabun kutubun. Taib pena. Kolamun, aklamun. Kunci. Miftahun mafatihu. Taib meja atau kantor. Maktabun makatibu. Taib ranjang tidur. Sarirun, Ranjang pendeknya. sarirun. Taib. Sururun, Ya, ini baru pendek. Kursi. Kursiyun karosiyu. Kemeja. Baju kemeja. Qamisun qumsonun kumusun. Taib bintang. najmun, nujumun. Dokter. Tabibun attiba'u. Ulangi. Zamannya. Zamannya diulangi. Attiba'u. Atib. Atiba'u. Iya. Attiba'u. Tonya enggak tasdid. Tadinya dibaca. Ayo, tak tiba atib bal. Taib. Kemudian anak kecil laki-laki. Waladun auladun. Taib laki-laki dewasa. Rajulun, rijalun. Taib siswa. Siswa. Talibun at-tullabu. Tanpa alif lam. Tullabun. Ayo. Pedagang. Tajirun tijarun tujarun. Taib anjing. Kalbun, kilabun. Taib kucing. Kitun, kitotun, kitototun. Taib keledai. Apa Ustaz? Keledai. Himarun hamirun humurun. Taib kuda. Hisanun, Taib husunun. Ahsanun, asi. ah, Sinatun. ahsinatun. Ayo. Taib unta jantan. Jamalun, jimalun. Ayam jantan. Dikun duyukun. Guru. Pak guru dan bu guru. Mudarrisun, mudarrisatun. Sapu tangan. Mindilun, manadilu. Imam. Imamun aimmatun. Batu. Hajarun, hajarun. Af'alun. Aklamun. Kolamun aklamun sama. Ahjarun, Iya, panjang. ahjarun. Benar. Gula. Gula, sukarun. Susu. Labanun. Taib patah pecah. Rusak boleh. Maksurun maksuratun. Taib terbuka atau buka. Open. Tuhun, Maaf. maftuhun. Taib. Mafatihu, Enggak. Muannas tambah tak marbutoh. maftuhun. Tinggal tambah Maftuhatun. Ayo. Kata sifat ya. Duduk. Jalisun, jalisatun. Taib berdiri. Waqifun Iya. waqifatun. Taib baru. Jadidun, jududun. Ayo. Lama. Qadimun, kudama'u. Taib kecil. Soghirun sigharun. Taib besar. Jamaknya sama ya. Kabirun, Jamaknya sama dengan tadi.
wazannya. Sigharun sama. Kibarun. Iya, benar. Ulama kibar, ulama senior. Kotor. Wasikhun, wasikhotun. Tapi bersih. Nadhifun, nadhifatun. Dingin. Baridun. Panjang. Baridun. Baridun. Aywa. Muanas. Baridatun. Baridatun. Ya, baridat. Tapi panas. Oh, panas. Iya benar. Panas. Panas. Harun, harotun. Tapi dekat. Qaribun, qaribatun. Jauh. Ba'idun. Ba'idatun. Berat. Saqilun, saqilatun. Ringan. Khafifun, khafifatun. Ganteng, cantik, atau indah. Jamalun. Ganteng kok Jamal. Jamal itu unta. Astagfirullah. Jamilun. Yo, ngasih nama Jamilun. Jamal ini. Jamilatun. Apanya? Ganteng ya. Unta kok ganteng. Jamilun. Jamilatun. Ya, jangan keliru. Tep air. Ma'un, miyahun. Tep kertas daun. Waraqun, awraqun. Bulan. Qamarun. Ya, komariah ya. Jangan lupa. Masih antum manis. Halwun. Hulwun. Aywa. Tep kemudian orang sakit. Maridun, mardo. Buku tulis. Daftarun, dafatiru. Dafatiru. Daftarun, Panjang pendeknya diubah. daftarun, dafatiru. Ya, baik. Benar. Orang kaya. Orang kaya. Ghaniyun. Aghniya'u. Baik, benar. Orang fakir. Fakirun, fuqara'u. Toko. Dukkanun, dukkanun, Baik, benar. dakakinu. Lezat. Lazizun. Li. Li Jamaknya lizaz. Lo ya. Lizazun. Tep. Apel. Tufahun, tafafihu. Tinggi. Tawilun, tiwalun. Tep pendek. Sholat diperpendek. Qasirun. Qisarun. Tep. Bapak. Abun, Tulis. abun. Abun. Jamaknya. Panjang. Aba'u, abaun. Ayo. Ibu. Ummun, ummahatun. Tep surga. 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 Sudah bahasa Indonesia surga. Surga masuk. Surga. Jannah. Iya, Jannatun. Iya. Jamaknya? Jamak mana salim? Dipanjangin. Yang akhir dipanjangin. Jannatun. Iya, itu jamak mana salim. Ya. Jannatun. Surga atau kebun ya. Jubah. Dalam doa. Saubun, Iya, iftitah. thiyabun. Baik, benar. Mas. Zahabun, azhabun. Tep mata. Ainun. Jamaknya? Uyunun. Uyunun satunya. Ayunun. Yunun pendek. Roti. Khubzun, Sarapan. faturun. Tep. Bunga. Zahratun, azharun. Tep ikan. Samakun. Af'alun. Asmakun. Tep bener. Makan siang. Qoda'un, Makan malam. asya'un. Mulut. Famun, afwiyahun, afwiyatun. Af'alun. Afwahun. Iya benar. Tep matahari. Syamsun. Sabun.
Sobun. Ya, So. panjang pendeknya. Sobun. Sobu, Sobu. huruf terakhir. Antum kan di jazm itu. Dan di jazm. Sobunun. Iya, sobunun panjang semuanya. Dadah. Sodrun. Sudurun. Tamu, Doifun, duyufun. tep punggung, kayak mata itu ya. Wazannya kayak mata. Hurufnya kayak Zuhrun. iya, dohrun, Zuhurun. duhurun satunya, Du. ainun, ayunun satunya sama itu. Adhurun. Adhurun tep. Udara hawa, Hawaun. Ahwiyaun. Ahwiyau. Bukan hamzah. Ahwiyatun. Iya, ahwiyatun pendek. Ahwiyatun. Ayo, Pak. Daging, Lahmun, luhumun. tangan, Yadun. Ai. ya kartu, bahasa Inggris. Kartu bahasa Inggrisnya apa? ID. 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 Ya, identitas maksudnya. Kalau kartu ya ID card ya. Identitas. Pas saudara laki-laki, Akhun. Ikhwatun. Ikhwanun. tep saudari perempuan, Ukhtun, akhawatun. utusan, para utusan. Rasulun. Rusulun. Tep wajah, Wajihun. Wujuhun. Aujuhun. tep teman, Sodiqun, asdiqa'u. kepala, Roksun. Rusun. ru'u, Ru'usatun. enggak, tambah tak marbuto. Tambah Ru'usun. iya. Jari jemari, Isba'un. Asabi'u. kuku, Kuku kuku. Zofrun, Apa? Zofrun, Harokatnya. Zufrun, Iya. Azfarun. Ayo, Pak. Kamar mandi, Kamar mandi. terus Hamun ya. ham, Hammamun. iya. Jamak muannas salim. Ahma. Enggak, jamak muannas salim itu nggak ada perubahan pada isim mufrad. Hukum asal ya kebanyakan. Tinggal ditambahi alif dan ta aja. Hamun. Tadi apa tadi? Mufradnya apa tadi? Hammamun. Iya, tambahi alif dan ta. Hammamatun. Ham panjang. Hammamatun. Hammamatun. Lah, panjang. Hammamatun. Iya, ini loh. Nih, perhatikan. Lah tambahi alif dan ta. Alif dan ta. Kan panjang ini. Ya. Matobi'i. Nah, ya. Alif ta ini tanda apa? Jamak muannas salim. Jadi panjang. Bukan hammamatun, salah. Hammamatun, ya. Baik. Kamar. Ghurfatun. Ghurafun. Baik. Toilet. Mirhadun, mirhadun. Ulangi. Mirhadun, Baik. marahidu, marahidu. Baik. Dapur. Dapur. Ya, tempat memasak, dapur. Apa dapur? Udah jam lah, jam biar cepet. Jam. Jam. Ya, apa jam? Jam. Jam berapa sekarang? Ya. Saatun. 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 Jamannya, jamak muannas salim. Gini caranya. Saatun. Iya, gitu ya. Kalau ada tak marbutonya dibuang dulu. Silakan. Dapur. Ingat-ingat. Madbakhun. Iya, madbakhun. Matobikh. Ya, asal katanya tobakho yadbahu. Memasak. Kampus universitas. Jami'atun, jami'atun, Diulangi. jami'atun. Bener. Jangan diubah. Jami'atun. Bener kan? Antum jimnya diubah panjang pendeknya.
Kan jami'atun panjang kan, jangan lupa. Ya, jami'atun. Ah, benar. Tadi pendek tadi. Iya, pendek kan ya? Jimnya agak pendek. Jami'atun yang kedua. Pendek. Oh, beda. Seharusnya kan panjang tuh dipendekin. Ya, kelas. Kelas faslun. Ayo, Pak. Fusulun. Fusulun, teh. Fusul. Buka halaman berapa? 25 tadi. Taib iftahu as-safatal khamisata wa isrina, ya. Buka halaman 25. Silakan, Iqra. Dibaca. At-tamrinu tsani Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Taib. Al-ghurfatu. Terjemahan tidak bisa ya? Terjemahin. Latihan yang kedua. Latihan yang kedua. Bacalah dan tulislah beserta beri harokat pada akhir kata tersebut. Kata-kata berikut ini. Kata berikut ini. Tersebut sebetulnya nggak ada masalah ya, karena itu tambahan ya. Tapi perhatikan. At-tamrinu tsani, latihan yang kedua. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah, boleh beserta boleh. Kita sesuaikan bahasa kita aja. Ya bebas sebetulnya, nggak ada masalah. Tapi saya bisa ngartikan apa? Baca dan tulislah dengan memberikan harokat akhir dari kata-kata berikut ini. Kalimat itu kan kata-kata. Silakan. Dua-dua diartikan. Al-ghurfatu, kamar itu. Tiga-tiga lah. Minal ghurfati, dari kamar itu. Satu lagi. Minal hammami, dari kamar mandi itu. Perhatikan, ini masih ada kaitannya pelajaran yang keempat ini ya, yaitu apa? Kata yang dimasuki oleh harful jar. Ya, kata yang dimasuki atau isim yang dimasuki oleh harful jar. Nah, itu apa? I'rabnya selalu majrur. Tanda majrur dengan kasroh karena isim mufrad ya. Ini kebetulan isim mufrad semuanya. Sehingga yang awalnya al-ghurfatu jadi minal ghurfati. Lah ini paling gampang ya, majrurat itu paling gampang karena alasannya hanya ada dua ya. Alasan majrurat itu hanya ada dua. Alasan yang utama ya, masbukun, ini sin ya, masbukun biharfil jar, didahului oleh huruf jar. Yang kedua apa? Ketiga sebagai mudhafun ilaih. Hanya dua ini. Oleh karena itu antum jangan sekali-kali mengharokatin kasroh kalau nggak nemukan alasan utama ini. Ya, alasan yang ketiga sebenarnya setiap i'rab pasti ada, yaitu tawabi. Marfu ada, mansub ada, majrur ada. Ini sehingga ini paling mudah ya. Majrurat ini paling mudah. Sehingga ini di kasroh, minal ghurfati, minal hammam. Kita Iqra. Al-mirhadu, Tarjim. Toilet. Ilal mirhadi. Toilet. Oh, toilet itu. Aywa, ma'rifat, menunjukkan ma'rifat. Ilal mirhadi, ke toilet itu. San. Al-yabani. Al-yabanu. Marfu ya. Oh iya benar. Kan minal yabani kalau min ya. Apa ya? Negara Jepang. Ya, santu benar. Lanjut. Kalau negara nggak usah tambah itu nggak apa-apa karena Jepang itu sudah marifat ya, karena menunjukkan marifat. Silakan. Filipin. Ya, Filip di tasdid. Pinu. Iya. Apa? Filipin ya. Ya, Filipina. Filipin. Minal Hindi, dari India. Ila sini, ke Cina. Santum. Gampang ya. Nastamir, kita lanjutkan aja. At-tamrinus salis
Su. At-tamrinu tsalitsu. Iya, dibaca Iqra semuanya. Waktub. Mm-mm. Latihan yang ketiga, baca dan tulislah. Al-awwalu, yang pertama, min aina Fatimah. Jangan dijasem. Kalau belajar jangan dijasem. Harus lengkap harokatnya biar Min tahu. aina Fatimah tu, Aywa. dari mana Fatimah? Ia minal Hindi, dia berasal dari India. Ya, antum kalau sudah ngomong sama orang Arab dijasem nggak apa-apa. Kalau udah praktek. Kalau kita belajar ya, belajar kedudukan. Baik, perhatikan. At-tamrinu tsalitsu, latihan yang ketiga, Iqra waktub, baca dan tulislah. Al-awwalu, yang pertama, min aina Fatimah tu, min aina menanyakan apa kemarin? Asal. Baik, menanyakan asal ya. Jadi misalnya kita duduk di sini nih di kelas. Ketika min aina ada salah seorang misalkan ada di ruang sebelah, tapi nanyanya min aina ya, bukan di sini ya, tapi jawabannya asal. Dari asal kota mana? Kalau itu ngomong antar kota. Kalau sama-sama satu kota, dari desa mana atau perumahan mana. Kalau ngomong ke luar negeri, asal negara. Nah ini al-awwalu, yang pertama, min aina Fatimah tu, berasal dari mana Fatimah? Ainal mubtada. Al-mubtada Fatimah tu. Iya, Fatimah tu. Karena min aina nggak mungkin jadi mubtada karena berupa susunan. Susunan apa itu? Min aina. Min plus aina. Susunan apa? Susunan apa? Pintar. Jangan lupa ya. Sibul jumlah. Sibul jumlah kemarin ada dua susunan, yaitu jar, huruf jar, dan majrur sama dorfun wa majrur. Dorfun itu kayak ma'a, indah. Indi itu dorfun ya. Indi, kolamun. Nah itu sibul jumlah tapi susunan apa? Dorfun wa majrur. Nah kalau ini jar dan majrur, sibul jumlah nggak mungkin jadi mubtada, tapi dia macam-macam khobar. Kemudian Fatimah kenapa ganti tanwin? Karena nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Pintar. Karena nama wanita yang lebih dari 3 huruf, termasuk namanya apa? Yang lain dibantu? Termasuk apa itu? Mamnuun minas sarfi. Ya, mamnuun minas sarfi kan di Muhtarat halaman 60 itu ada 10 poin. Di antaranya nama wanita lebih dari 3 huruf. Kemudian jawabannya hiya minal Hindi, nggak perlu diulang ya. Jawaban nggak perlu Fatimah minal Hindi, nggak perlu, tapi pakai dhamir hiya minal Hindi. Nah ini antara jawaban antara pertanyaan dan jawaban kedudukannya sama. Ya kalau memang jawabannya pakai jumlah ismiyah. Karena hukum asal atau kebanyakan itu pertanyaan jumlah ismiyah, maka jawabannya juga jumlah ismiyah. Itu hukum asal atau kebanyakan. Ya maka kedudukannya sama ya. Hiya ini kata ganti dari Fatimah. Fatimah sehingga sebagai mubtada karena ngikuti hiya. Minal Hindi sebagai berubah. Baik, lanjut. As-tsani kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Yang kedua, kharajal mudiri, seorang guru itu telah keluar dari kelas dan dia pergi ke kepala sekolah. Perhatikan. Al-thani, kalimat yang kedua, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Pak guru itu telah keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Bagaimana mubtadanya? Enggak ada, Ustaz. Karena Ini jumlah fi'liyah. Ahsan tuh. Dia nggak ada mubtada dan khobar karena berupa jumlah fi'liyah. Nah, fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il dulu. Iya, fi'il dan fa'il. Kalau bahasa Indonesia ya fa'il dan fi'il. Fi'il dan fa'il. Ainal fa'ilu? Al-mudarrisu. Ahsan tuh. Al-mudarrisu. Ya, fa'il iramnya selalu Marfu. pinter. Mubtada, khobar, fa'il itu selalu marfu. Tanda marfu dengan Dhamma. dhamma karena isim mufrad.
Santo benar. Baik. Wadhaba ilal mudiri sebagai apa? Siapa yang bisa dibantu? Kemarin sudah belum? Atfun. Oh, atfun ya, Ustaz. Sudah belum? Sudah kemarin. Ya, atfun. Ya, atfun karena ada huruf Waw. ada huruf waw. Atof ya. Bahasa kita atof. Atof jumlah. Karena atof itu ada berupa apa kata, ada atof jumlah. Ini atof jumlah. Jumlah itu kalimat atau susunannya. Adapun perinciannya itu pasti ada. Mana filenya dari wadhaba ilal mudiri? Filenya ada. Filenya ini apa? Domirun mustatirun. Mustatirun benar. Domirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Ya pintar. Ya filenya apa? Jawabannya domirun mustatirun. Jangan lupa. Domirun mustatirun nah. Takdiruhu huwa. Nah. Huwa kembali huwa yarji ilah Al-mudaris. Hasan itu benar. Jangan lupa ya kalau ditanya fa'il pada fi'il yang berupa domir yang terkandung pada fi'il. Karena ada domir mustatir, ada domir dohir. Mustatir apa mustatir? Tersembunyi. Namanya tersembunyi berarti tidak nampak. Kebalikannya domir apa? Domir dohir nampak. Dohir. Ciri-cirinya domir dohir apa? Bedakan. Misalkan itu apa itu? Dahaba ya. Dahabu. Yaitu kalau dohir ada tambahan setelah huruf terakhir. Dahaba huruf terakhirnya mana? Ba. Ini ada tambahan nggak? Berarti mustatir. Ini ada tambahan nggak? Dahaba. Ada. Berarti dohir. Paham ya? Nah, kalau ini dohirnya aliful itsnaini atau alif tasniyah boleh. Namanya aliful itsnaini. Ini ada tambahan nggak? Ada. Berarti dohir. Dohir dengan apa dia? Wow. Ya, waw apa namanya? Pintar. Wawul jama'ati. Nah, ya untuk bedakan mudah sekali. Ada tambahan atau tidak gitu aja. Lanjut. Abu Aisyah. Asalisu. Dhahabat tajiru ila dukani. Baik, benar. At-tajiru apa? Pedagang itu benar. Telah datang Dhahaba ila. Pergi. Ayo, Pak. Pedagang itu datang Kok datang lagi? Pedagang itu pergi ke telah pergi ke toko. Ayo, Santo. Asal itu yang ketiga dhahabat tajiru ila dukani. Pedagang itu telah pergi ke toko. Mana mubtada'nya? Enggak ada. Enggak ada karena berubah Jumlah fi'liyah. Ahsantum. Karena berubah jumlah fi'liyah. Ainal fa'il? Fa'ilnya tajiru. At-tajiru. Aywa. Jadi kalau ngirab at-tajiru fa'ilun awad. Marfu'un bil dhammati li'annahu ismul mufrad. Ya.
Tanda irobnya dengan dhamma karena berupa isim mufrad. Adukani irobnya apa? Majrur. Nah, alasannya ini ya. Li'annahu masbukun biharfil jar. Karena masbuk itu didahului ya. Didahului oleh huruf jar. Lanjut. Ar-rabi'u, yang keempat, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. San. Hamid telah keluar dari kamar dan dia telah pergi ke kamar mandi. Ar-rabi'u, yang keempat, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid telah keluar dari kamar itu dan pergi ke kamar mandi. Baik, ainal fa'il. Hamidun fa'ilun. Hamidun fa'ilun. Irobnya marfu'un bid-dhammati. Iya, bid-dhammati li'annahu ismun mufrad. Ya, yang kita pelajari masih isim mufrad. Jadi isim mufrad ya, tanda marfu dengan dhamma. Tapi minal ghurfati itu susunan jar dan majrur ya. Al ghurfati irobnya apa berarti? Al ghurfati irobnya majrurun li'annahu itu alasannya masbukun biharfil jar. Ya benar. Dia majrurun masbukun majrurun bidhammati. Ya. Li'annahu isim mufrad. Karena isim mufrad. Ya. Ya, dengan kasrah dia, karena isim mufrad. Tanda majrurnya dengan kasrah. Ya, alasannya karena apa? Masbukun biharfil jar. Dia sebagai majrur karena masbuk biharfil jar. Wa dhaba ilal hammami, fa'ilnya mana? Kalau kalimatnya itu atof ya, atof. Dhamirun mustatirun takdiru huwa yarji ila, kembali ke Hamidun. Pintar, santum. Lanjut. Al-khamisu. Apa? Khamisu. Enggak, panjang pendeknya diulangi. Al-khamisu. Ayo. Tadi dengarnya al-khamisu, pasir khamis itu. Kalau khamis apa khamis? Kamis. Khamisun itu kamis. Oh, berarti ya. Khamisu. Al-khamisu. Man kharaja minal fasli, siapa yang telah keluar dari kelas. Saya perhatikan. Al-khamisu, nomor yang kelima. Man kharaja minal fasli, siapakah yang telah keluar dari kelas itu? Siapakah yang telah keluar dari kelas itu? Sekali lagi, ketika itu berupa pertanyaan, meskipun kalimat tersebut diawali oleh isim, man itu isim ya. Isim apa namanya? Isim apa? Yang lain? Istifham. Meskipun diawali oleh isim, maka jangan sekonyong-konyong, jangan tergesa-gesa yang menyatakan bahwasanya itu adalah jumlah ismiyah. Ya. Ketika apa? Ketika di setelahnya atau di tengah-tengah ada fiil. Ketika di tengah-tengahnya atau setelahnya ada fiil, itu belum tentu jumlah ismiyah. Bagaimana cara mendeteksi atau menentukan? Maka ditentukan dulu fiilnya. Fiilnya itu ditinjau dari objek, dia lazim atau muta'addi. Apa lazim kemarin? Fiil lazim apa? Tidak butuh objek. Objek itu apa? Yang dikenai pekerjaan. Atau bahasa Arabnya maf'ulun bi. Kalau muta'addi, fiil muta'addi apa? Butuh objek. Sekarang kharaja ini butuh objek atau tidak? Keluar. Butuh objek atau tidak? Enggak. Hukum asal enggak? Keluar. Kecuali mengeluarkan. Kalau mengeluarkan butuh objek, dia enggak butuh. Tapi dia butuh keterangan. Butuh keterangan. Sebetulnya saya keluar, itu udah kalimat. Tapi seandainya dikasih keterangan tambahan, maka itu lebih sempurna. Jadi dia
Dalam bahasa Arab dikategorikan sebagai fi'il lazim. Tidak butuh objek. Maka man di sini berarti bukan maf'ulun bih. Sehingga man di sini kedudukannya sebagai apa? Hah? Nggak butuh objek kok kharaja. Berarti man sebagai apa? Yang lain? Man itu istifham kan ya? Istifham itu ada dua. Macam istifham itu ada dua. Ada yang berupa harfun, dan ini sedikit. Yang berupa harfun sedikit. Ada yang kedua berupa ismun. Yang berupa harfun itu diantaranya A yang kita pelajari. Nanti ada hal ataka haditsul ghasyah, itu huruf. Yang banyak justru isim. Nah, isim pasti ada kedudukan. Jadi yang lama halaman al-i'rab yang harfun. Nah, itu pasti ada kedudukan. Kedudukannya sebagai apa itu? Siapa yang bisa? Itu sama kayak aina nggak, Ustaz? Aina itu istifham juga. Oh iya, istifham. Tapi kan beda nanti. Dari sisi makna aja udah beda. Berarti gini loh. Berarti bukan maf'ulun fi. Kan tadi Anda mengatakan bukan. Kan bukan, man itu apa artinya? Siapa? Siapa kan bukan keterangan. Oh iya. Siapa itu bukan keterangan. Kalau aina di mana keterangan. Menanyakan keterangan. Kalau man enggak, ini loh tadi Anda sampaikan. Mubtada, pengertian mubtada apa? Isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Tapi ketika berupa pertanyaan itu belum tentu di depan. Cuma gini, untuk mendeteksi ketika ada isim di awal berupa kalimat pertanyaan, kemudian setelahnya atau di tengah-tengah itu ada fiil, mana tadi? Khoroja. Ada fiil, maka jangan langsung ini memvonis sebagai mubtada. Karena hukum asal memang mubtada. Tapi dilihat dulu ini, ditinjau dulu, dideteksi dulu. Dia lazim atau mutaaddi? Mutaaddi. Dia lazim atau mutaaddi tadi? Lazim. Maka kalau ini lazim, nggak butuh objek atau maf'ulun bih. Sedangkan fa'il nggak mungkin ke belakang. Fa'il nggak mungkin jatuh sebelum fi'il, nggak mungkin. Dalam bahasa Arab. Contoh ini. Apa bacanya? Muhammadun ja'a. Muhammad itu sebagai apa? Fa'il. Bahasa Arab enggak? Ja'a Muhammadun. Fa'il nggak mungkin jatuh sebelum fi'il. Sudah apa belum pernah ngasih? Cara mencari fa'il, cari isim yang marfu yang jatuh setelah fi'il. Isim dohir yang marfu yang jatuh setelah fi'il. Cari, oh nggak ada. Kalau nggak ada, maka fa'il berada pada fi'il itu sendiri, karena setiap fi'il mengandung dhamir. Berarti fa'ilnya berupa dhamir. Dan sekali-kali fa'il nggak mungkin jatuh sebelum fi'il. Berarti ini kaidahnya Muhammadun ja'a. Kaidahnya apa? Sebagai apa? Jumlah apa ini? Kan ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kalimat yang diawali oleh fi'il, jumlah ismiyah. Nah kan gampang ya. Ini jumlah apa berarti? Ismiyah butuh apa? Terdiri dari apa maksudnya? Gampang kan? Berarti apa ini? Terpenuhi syarat nggak? Apa definisi mubtada? Apa definisinya? Isim ma'rifat. Dia ma'rifat dengan apa? Ma'rifat dengan apa? Isim ma'rifat itu ada 7. Nama orang, alam. Terpenuhi kan? Yang jatuh di awal terpenuhi nggak? Yo berarti mubtada ini. Khobarnya mana? Ja'a. Jumlah fi'liyah, fa'ilnya
Fa'ilnya bukan Muhammad. Muhammad kan mubtada. Fa'ilnya apa? Mustatir. Dhamirun mustatirun. Kan tadi anak ngomong fa'il kalau nggak ada di sini berarti pada fi'il itu sendiri, karena fi'il pasti mengandung dhamir. Maka fa'ilnya adalah dhamir, dhamirun mustatir. Kenapa mustatir? Karena tidak ada tambahan huruf. Tersembunyi, nggak nampak. Dhamirun mustatirun takdiru huwa, kembali ke gampang gampang. Apa puyang? Jadi maknanya sama Ustaz, tapi beda jumlah. Bahasa Indonesia sama. Kedudukan dalam bahasa Arab beda. Muhammadun sebagai apa? Fa'il kalau ini. Maka tadi anak katakan cara mencari fa'il, cari isim dhahir yang marfu yang jatuh setelah fi'il. Itu pertama kali. Jangan langsung ujuk-ujuk pada domir, enggak. Isim dhahir dulu yang diutamakan. Ada apa enggak? Oh, ada. Berarti ini fa'il. Anggaplah ini enggak ada harokat. Mungkinkah dia maf'ulun bih? Enggak mungkin dengan dua alasan. Pertama, aja ini lazim, enggak butuh objek. Yang kedua, ini enggak ada alif. Maksudnya enggak ada harokat. Karena kalau mau di fathah harus ada gampang. Alasan ketiga, kalau dia dianggap majrur di kasroh, nggak mungkin juga. Karena alasannya hanya dua. Masbukun bi harfil jar, jaa huruf jar atau bukan? Mudhafun ilaih, jaa isim atau bukan? Bukan. Fi'il nggak mungkin mudhaf kepada isim. Fi'il nggak bisa mudhaf. Yang bisa mudhaf isim, bisa mudhaf. Bisa dipahami? Mau nggak mau dia pasti bacanya Muhammad tuh. Makanya kita bisa baca harokat ini karena tahu kedudukan. Kembali ke sini. Kharaja minal fasli. Perhatikan. Kharaja minal fasli. Fa'ilnya, cara mencari fa'il, cari isim dhahir yang jatuh setelah fi'il. Ada nggak? Ini isim atau bukan? Enggak, lihat di sini aja. Ini isim atau bukan? Bukan, ini huruf jar. Kan mungkin huruf jar. Apa sih keren banget. Makanya fokus di sini, jangan fokus di fokus. Min, ini isim atau bukan? Isim. Ciri-ciri isim yang sudah kita pelajari, yang pertama di mutarot ada halaman 5 kalau nggak salah. Apa? Kemasukan alif lam. Atau ditanwin dulu lah, ditanwin. Yang kedua, kemasukan alif lam. Atau ada alif lam, kemasukan alif lam. Atau ada alif lam. Yang ketiga, didahului oleh huruf jar. Huruf jar, ya enggak? Yang keempat, yang sudah kita pelajari, bersandar pada isim yang lain. Ya enggak? Ada. Bersandar pada isim yang lain. Ya enggak? Ya. Adapun yang keempat, kita belum munada. Jatuh setelah huruf nida. Itu belum kita. Ya enggak? Perhatikan sini. Ini ada tanda isim enggak? Ada. Itu apa? Alif lam. Ada alif lam. Maka cara mencari fa'il, cari isim yang jatuh isim dhahir. Ini dhahir yang jatuh setelah fi'il. Ada nggak? Ada. Tapi i'rabnya harus marfu. Dia bisa jadi marfu nggak? Marfu nggak deh? Kenapa? Iya. Ingat, ada ini. Nggak bisa marfu. Semua isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur dia. Meskipun terkadang harokannya fathah ketika mamnu minas sorfi. Itu tanda majrur mamnu minas sorfi itu dengan fathah. Paham sini? Minal fasli. Jadi nggak mungkin ini fa'il. Karena apa? Majrur. Sedangkan fa'il marfu.
Maka kalau nggak ada, cari pada fiil itu sendiri. Karena setiap fiil pasti mengandung dhamir. Ya, mana dhamirnya? Dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Karena nggak ada tambahan huruf maka dikatakan mustatir. Sekali lagi, jangan mencari fa'il sebelum fi'il, pasti salah. Bahasa Arab ya, anak nggak ngomong bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia SPOK, subjek di depan. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Jadi isim yang jatuh setelah sebelum fi'il nggak mungkin fa'il, nggak mungkin itu terjadi dalam bahasa Arab. Kalau maf'ulun bih mungkin nggak jatuh sebelum fi'il? Mungkin. Jadi kalau fa'il pasti setelah ini, setelah fi'il, baik dia secara langsung jatuh secara langsung maupun ada jeda, ada fasilnya, ada pemisah. Entah itu dipisah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu boleh mendahului fa'il. Entah itu maf'ulun bih, entah itu keterangan, entah itu jar dan majrur. Fa'il tahu-tahu di belakang sini. Fa'il lo bisa di belakang. Oh, yang penting tandanya dia tuh isim yang jatuh setelah fa'il marfu gitu maksudnya. Marfu. Kita akan dibantu sebetulnya bantuannya itu dengan terjemahan. Karena fa'il dalam bahasa Indonesia kan pelaku. Pelaku itu apa? Definisi dari pelaku? Orang yang berbuat atau orang yang mengerjakan. Kalau objek kan orang yang dikenai pekerjaan. Dari sisi itu nanti arti kita tahu. Nah, sedangkan maf'ulun bih idealnya atau hukum asal susunannya fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Tapi ternyata maf'ulun bih itu bebas. Seandainya fi'il, maf'ulun bih, fa'il boleh. Bahkan maf'ulun bih itu boleh jatuh sebelum fi'il. Contoh, tapi ini dhamir ya. Ini dhamir. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah, ya Allah, kami menyembah. Na'budu, beribadah. Ada sebetulnya yang bukan termasuk dhamir. Kalau iyyaka itu dhamir sebetulnya. Ada yang bukan dhamir. Kalau nggak salah itu farikon ya. Saya lupa ayatnya itu ya. Surat Al-Baqarah. Itu juga sebelum jatuh sebelum fi'il. Jadi maf'ulun bih itu jatuh sebelum fi'il. Biasanya kadang berupa pertanyaan juga berupa maf'ulun bih. Misalkan gini. Perhatikan. Ketika ada sebuah pertanyaan, ini isim atau bukan? Isim. Pertanyaan. Karena rata-rata berupa isim pertanyaan itu. Harfun itu jarang. Hal. Ini bukan ini. Ini aslinya ada dua kata. Ma sama da. Ya. Da itu tambahan. Tapi artinya sama apa? Sama dengan ma itu. Ini isim. Kan sama seperti tadi. Bisa jadi mubtada kan gitu kan. Tadi kan mubtada kan? Iya kan? Man kharaja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas itu, ya kan, mubtada kan? Mada taktubu, jangan langsung sama seperti tadi Ana katakan jangan langsung sekonyong-konyong tergesa-gesa menyatakan bahwa saya ini mubtada. Belum tentu. Dicek apa dulu? Fiilnya. Jadi ketika ada fiil setelah pertanyaan atau di tengah-tengah ada fiilnya, itu belum tentu dia sebagai mubtada. Tapi dicek fiilnya dulu. Fiilnya itu termasuk apa? Lazim atau muta'addi. Muta'addi. Ini kira-kira lazim atau muta'addi? Apa? Taktubu itu apa? Apa yang kamu tulis? Apa yang kamu tulis? Lazim atau muta'addi menulis? Hah? Apa? Muta'addi. Butuh objek. Maka kita cek dulu.
Cara mencari maf'ulun bih, cari isim dhahir yang mansub yang jatuh setelah fi'il. Ada nggak? Nggak ada ternyata. Adanya tanda tanya. Kalau nggak ada, dia nggak mungkin nggak ada maf'ulun bih, nggak mungkin karena dia lazim. Oh maaf, karena muta'addi pasti butuh objek. Nggak sempurna kalau nggak ada objek. Mau nggak mau berarti dia jatuh sebelum fi'il, yaitu apa? Madza. Sehingga madza bukan tidak bisa jadi mubtada, tapi maf'ulun bih. Ini sama ini cara untuk ngeceknya benar atau tidaknya atau mencocokkan, yaitu kita lihat pada jawaban. Madza taktubu, apa yang kamu tulis? Maka jawabannya bahasa Indonesia apa? Kalau kamu berarti jawabannya saya sedang menulis pelajaran, ya enggak? Maka jawabannya tubuh ad-darsa. Saya sedang menulis pelajaran itu. Darsa ini jawaban dari pertanyaan Madza. Darsa ini sebagai apa? Maka ini harus sebagai cocok nggak? Paham sampai di sini? Kita buktikan. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas itu, maka jawabannya apa? Siapa? Berarti apa? Boleh Muhammad. Muhammadun kharaja minhu bisa, atau minal fasli boleh. Mana Muhammad sebagai apa? Fa'il nggak mungkin, karena jatuh sebelum fi'il. Maka ini mau nggak mau sebagai khobarnya berubah jumlah fi'liyah. Fa'ilnya mana dari kharaja? Jangan ngomong Muhammad sebagai mubtada. Dhamir mustatirun takdiru. Wah, kembali ke udah sesuai. Pusing. Pelan-pelan, nanti banyak contoh. Jangan khawatir. Contoh banyak. Kalau secara bahasa Indonesia mah itu aja gitu. Itu aja. Makanya memang hampir sama, tapi tidak semuanya sama ya kaidahnya. Jadi Ustaz, kesimpulannya gimana Ustaz? Kesimpulan mana ya? Berdasarkan dari per nomor ini, kita i'rab per nomor kedudukannya dari nomor 5 ini. Min itu berarti mubtada Ustaz. Min apa man? Man. Iya mubtada no. Terus kharajanya itu Karena apa? Kenapa man itu mubtada? Karena kharaja itu lazim, nggak butuh objek. Karena man tidak mungkin jadi fa'il, nggak mungkin. Karena jatuh sebelum fi'il. Maf'ulun bi juga enggak. Kenapa? Nggak butuh maf'ulun bi. Maka kembalikan kaidah asal. Isim yang jatuh di awal kalimat. Kalau jawabannya Muhammadun saja. Antum sebentar. Antum nggak nanya. Loh Ustaz, di definisi yang kita tulis isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat ini ma'rifat atau enggak? Nggak nanya itu antum ya. Tapi perhatikan pengecualian. Jadi ada nanti isim-isim yang jatuh di awal kalimat dalam keadaan nakirah. Ada 5 nanti, 5 keadaan. Di antaranya apa? Berupa pertanyaan. Apa antum? Kalau jawabannya Muhammadun saja. Ya boleh-boleh aja, karena tapi takdirnya tetap ini takdirnya harus lengkap.
Tapi kadang orang Arab itu ketika sudah paham, dia jawab singkat. Misalkan, ahada kitabun, na'am. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, na'am itu bukan kalimat. Nah, terus bagaimana? Takdirnya, yaitu na'am. Hadal kitab, hada kitabun. Takdirnya itu, hada kitabun. Kenapa ini buang? Kenapa boleh? Boleh, karena sudah dipahami. Kalau orang yang mendengar sudah dipahami, itu dibuang. Tapi hukum asalnya harus lengkap. Nggak mungkin satu. Karena dalam bahasa Arab itu, jawaban itu harus berupa kalimat. Bahkan ini judul. Ini kalimat atau bukan ini? Kalimat. Loh, kan secara makna bukan kalimat ini. Pelajaran bahasa Arab kan bukan kalimat. Ya. Karena dalam kaidah bahasa Arab, kaidah nahwu, bahwasanya judul buku, judul karangan itu mubtada'nya dibuang. Dia hanya menyebutkan khobar. Sehingga takdirnya boleh mengatakan hadhihi durusul lughatil arabiyyati. Ini adalah pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu nggak ada istilahnya itu suatu ucapan itu per kata, satu kata atau dua kata. Nggak, pasti kalimat. Ketika antum menemukan sesuatu yang kok bukan kalimat, bukan susunan kalimat, nggak lengkap ini, itu berarti dibuang. Kenapa? Karena sudah dipahami oleh orang Arab. Ya, berarti man itu mubtada, ya, kharajanya itu fa'il. Fa'il, tidak ada fa'il. Kharaja minal fasli itu khobar berupa jumlah fi'liyah gitu loh. Satu kesatuan. Jadi kharaja minal fasli gitu saja. Iya, itu khobar berupa jumlah fi'liyah. Karena macam-macam khobar kan kemarin apa? Isim dohir, kemudian sebut jumlah, kemudian jumlah. Ini jumlah berupa jumlah fi'liyah. Kemana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun takdiru huwa ini kembali ke man, kembali ke man. Berarti jumlah fi'liyah yang bisa dijadikan sebagai khobar itu yang fi'ilnya lazim. Gimana? Jumlah fi'liyah yang bisa sebagai kedudukan sebagai khobar itu hanya yang fi'ilnya lazim. Yang tidak butuh objek. Khobar yang berupa jumlah fi'liyah gitu. Khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Fi'ilnya yang khusus fi'il lazim. Oh, belum tentu. Ya, belum tentu. Gini loh. Ini karena berupa pertanyaan, jadi deteksinya itu harus satu-satu. Ini nggak ketemu ini. Jadi gini, kalau ini bukan pertanyaan ya, contohnya misalkan. Muhammadun katabat darsa. Muhammad sebagai apa? Dia kalimat diawali oleh isim. Kalimat yang diawali oleh isim. Maka hukum asalnya jumlah ismiyah. Loh, kok ada fi'il? Kan tadi katanya kalau ada fi'il di tengah, meskipun di awal itu berupa isim, belum tentu jumlah ismiyah. Ketika ada khobarnya atau ada fi'il di tengah-tengah atau jatuh setelah mubtada, maka kita cek kata ba ini lazim atau muta'addi. Muta'addi, butuh objek. Lah, kalau ini butuh objek, apakah maf'ulun bihi-nya ini? Enggak, maf'ulun bihi itu asalnya, makanya asalnya itu ya Pak, fi'ilun, kemudian fa'il, kemudian iya. Ini asalnya seperti ini susunannya. Makanya ketika ini ternyata muta'addi, yang dilihat maf'ulun bih jangan belakang dulu. Cari susunan asal. Maka kita cari isim dohir yang mansub yang jatuh setelah fi'il.
Ternyata ada nggak isim dohir? Ada, adars. Adars ini memungkinkan fa'il nggak? Mungkin saja. Kalau misalnya ini memungkinkan, gimana menentukan ini fa'il atau maf'ul bih? Dilihat makna. Mau nggak mau harus melihat makna. Maknanya kata apa menulis? Adarsa. Kita nggak tahu lah ini adars, belum tahu ini harokatnya. Pelajaran itu bisa nulis nggak? Dari sisi mana kan nggak mungkin. Mau nggak mau ini sebagai maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Cari isim yang dohir yang jatuh setelah fi'il. Ada nggak? Ada ini. Nggak bisa secara makna, nggak bisa sebagai fa'il. Maka kalau tidak ada fa'ilnya secara makna nggak ketemu, maka cari pada fi'il itu sendiri. Pasti di situ. Karena setiap fi'il pasti mengandung domir, dan fa'il nggak pernah jatuh sebelum fi'il, nggak pernah ini. Pasti salah dalam kaidah bahasa Arab. Ya. Maka fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu. Wah, kan kita lihat ada tambahan huruf nggak? Nggak ada, berarti mustatir. Takdirnya huwa. Udah paham sekarang? Nanti kalau di kedudukannya satu-satu berarti Muhammad itu mubtada. Ya, khobarnya berubah? Jumlah? Pilih benar. Fa'ilnya mana? Domirun mustatirun takdiruhu huwa. Kemudian adrasa sebagai apa? Maf'ulun. Antum masih misalkan sedikit paham, nggak ada masalah. Contohnya banyak nanti. Ini diulang-ulang. Makanya enaknya Durusul Lughah itu diulang-ulang. Bahkan nanti ketemu jilid 2 juga pelajaran-pelajaran yang lama-lama itu kadang terulang. Nah itu, jangan khawatir. Sekarang nggak paham, besok paham. Sekarang nggak paham, besok puyeng. Kan belum tentu kan. Butuh kesabaran dan kesungguhan. Itu makanya saya katakan harus sabar dan sungguh-sungguh. Ada yang lain? Saya gini, kadang kita itu satu contoh nggak paham. Kadang itu baru paham itu kadang butuh 10 contoh baru paham. Nggak ada masalah. Sekarang kurang paham nggak ada masalah. Lanjut aja, lanjutkan. Lanjut. Asadisu. Kharaja talibu minal mudarrisati wa dhahaba ila suqi. Ini juga ada yang menarik. Murid pergi ke guru itu dan ini ada yang menarik ya. Iya. Murid itu keluar ke dari Min itu dari. Min itu dari ya, iya. Oh iya. Murid itu keluar dari guru itu dan pergi ke pasar. Nah, pergi ke perhatian. pasar. Bentar. Ada satu. Bentar. Makanya kan ada pembahasan yang menarik, perhatian. Udah sini. Aisyah, perhatian sini. Iya. Apa yang bikin menarik? Karena ini bacaannya ada beberapa bacaan. Jadi itu yang bikin menarik. Baik. Kalau ada seperti ini dipastikan jumlah apa ini? Karena didahului oleh fi'il. Kharaja lazim atau muta'addi? Keluar.
lazim, nggak butuh objek. Maka fa'ilnya mana? At-talibu. Maka dia harus didomah karena fa'il i'rabnya pasti marfu, tanda marfu dengan domah karena isim mufrad. Ya, siswa itu telah keluar. Ingat, ini bacanya kalau mudar risati. Ini kayaknya gurunya itu seorang Doraemon. Keluar dari kantong ibu guru, ya kan? Iya. Ah, makanya untuk mengetahui harokat, yang pertama kita harus tahu makna. Soalnya bacaan ini nggak hanya mudarisa ya, ada bisa al-mudarrosa, bisa al-madrosa. Tapi al-mudarrosa jarang ya, karena al-mudarrosa itu yang diajarkan, wanita yang diajarkan, yang diajari. Tapi perhatikan, kalau bacanya al-mudarisa itu wanita yang mengajari alias ibu guru. Mengajari kan guru kan, ibu guru. Kalau madrasah, al-madrasah berarti tempat belajar. Asal katanya madrasah itu darosa yadrusu darsan. Kalau mudarisa darrosa. Bedanya apa? Darosa itu, makanya kita nanti belajar tasrif ya, insya Allah jilid 2. Darosa itu mananya belajar. Kalau darrosa mengajarkan, pelajaran. Nah, makanya di sini kita lihat mananya, siswa itu telah keluar. Kalau al-mudarrisa, ibu guru atau wanita yang mengajarkan, kan tidak mungkin. Masa seorang murid keluar dari diri ibu guru? Ini kalau kantong biasa kan tidak mungkin, nggak cukup. Nah, ini kantongnya Doraemon. Maksudnya kirain belajar gitu Ustaz. Apa? Guru kirain gitu Ustaz. Oh, keluar dari rumahnya, minal baitiha. Itu Ustaz. Kan nggak mungkin keluar dari diri ibu guru. Jadi kirain habis belajar dari gurunya gitu Ustaz. Oh, bukan, bahasanya bukan keluar. Ini keluar ini. Namanya keluar, kalau keluar dari kelas ya lewat pintu. Kalau keluar dari orang, masa lewat ketek, ya kan nggak mungkin. Nggak apa-apa, ini buat pembelajaran. Jadi sebelum kita baca, ketika huruf-hurufnya sama, itu antum cek dulu dari sisi makna. Kapan ini dibaca ini, kapan dibaca itu harus taruh tasrifan. Makanya tasrif itu satu kata bisa banyak arti. Seperti darosa, dia laki-laki telah belajar. Yadrusu, dia laki-laki sedang belajar atau akan belajar. Darsan, pelajaran. Darisun, orang yang belajar. Madrusun, yang dipelajari. Udrus, pelajarilah atau belajarlah. La tadrus, jangan engkau belajar. Madrasun, tempat belajar. Maka ini tempat belajar. Itu dari satu kata loh. Paham ya? Makanya enaknya bahasa Arab itu kalau nanti belajar tasrif, satu kata banyak kata. Baik, berarti ini al madrasati, santo madrasati. Siswa itu telah keluar dari sekolah itu. Wadhaba ila suki, sebagai apa? Atfun. Wadhaba ila suki. Suki. Atfun. Tapi perinciannya ada apa? Fa'ilnya mana? Ini jumlah fi'liyah juga. Maka fa'ilnya mana? Ah, di sini nggak ada. Oh, ada ini, isim yang dhahir ada. Oh ya ada. Tapi mungkinkah dia marfu? Kan fa'il itu harus marfu. Mungkinkah dia marfu? Nggak mungkin karena ada dia masbukun bi harfil jar. Ini ki. Maka mau nggak mau fa'il yaitu apa? Berubah domir. Karena setiap fi'il pasti mengandung domir. Maka domir apa? Domirun mustatirun takdiruhu. Ya. Takdiruhu huwa. Kembali ke at-talib. Bukan talib, at-talib harus lengkap. Karena talibun sama at-talib beda. Dari sisi ma'rifatnya, dari sisi ta'yin, kalau at-talib itu ma'rifat, kalau talib itu nakiro. Harus lengkap.
Iya, at-talibu. Lanjut, terakhir. Silakan. As-sabi'u, yang ketujuh, Khadijatu minasini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah berasal dari Cina dan Khalid berasal dari Jepang. Santum. As-sabi'u Khadijatu minasini wa Khalidun minal Yabani. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Step, santum. Mubtada'nya mana? Khadijatu. Khadijatu kenapa nggak ditanwin? Karena Termasuk mamnu minas sarfi. termasuk mamnu minas sarfi. Yang mana? Nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Santum. Dia termasuk mamnu minas sarfi, yaitu isim-isim yang dilarang untuk ditanwin, ya, yaitu nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Khobarnya mana? Minasini Berubah? siku jumlah Santum. Wa Khalidun minal Yabani. atau Atfun, benar. Santum. Khalidun sebagai Khalidun sebagai mubtada, bintar. Minal Yabani sebagai khobar, berubah. siku jumlah. Santum, benar. Gampang ya. Tapi mana lahu soal? Ada yang perlu tanyakan? Ya. Yang nomor 6 kan khorojanya fi'il, kedepannya khorojanya fi'il. Fi'il. Nomor 6 Berupa fi'il. fi'il, terus volume-nya kan fa'il saja. Ya. Yang minal menurut satunya apa itu kedudukan? Enggak ada kedudukan. Nggak ada kedudukan. Ya. Sebenarnya nggak tak kasih, itu nanti. Tapi karena nanya ya wes. Jadi dia nggak ada kedudukan ya. Tapi apa? Kita cukup mengatakan jarun, Jadi bawa judul. ya, wa majrurun, muta'alliqun, susunan jar dan majrur yang berkaitan dengan apa? Fi'il kharaja. Muta'alliqun bi fi'li kharaja. Jadi susunan jar dan majrur yang berkaitan dengan fi'il kharaja. Dia kaitannya dengan fi'il kharaja apa? Keluar dari sekolah. Bahasanya keterangan tambahan. Dia sebagai keterangan dari kharaja. Tapi kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta tolong dimatiin dulu.